semuanya, selamat datang di Kompas Iman. Kali ini Kompas Iman akan membahas terkait dengan karya Yesus. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat. Bersama dengan saya, Joni. Dan saya, Lina. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, kita akan langsung mulai saja, Pak, dengan beberapa pertanyaan dari jemaat. Pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama itu ada jemaat yang bertanya, mengapa Yesus datang bukan saat bangsa Israel dalam masa perbudakan di Mesir? Padahal kan pada saat itu juga sangat dibutuhkan juru selamat tuh, Pak. Iya, ya, betul. Silakan. Jadi kalau kita mencoba untuk memikirkan kenapa Tuhan Yesus justru datang ketika bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi berada di bawah penjajahan Roma dan bukan justru waktu di zaman penjajahan ataupun di era ketika bangsa Israel di bawah perbudakan Mesir. Nah, tentu satu sisi kita bisa melihatnya bahwa rencana keselamatan satu sisi adalah kedaulatan Tuhan. Tapi jikalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-11 gitu ya, mengenai bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan umat Tuhan non-Israel yang kita sebut sebagai gereja. Nah, di sana kita bisa belajar satu prinsip yang penting mengenai rancangan keselamatan, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai rahasia dari sejarah keselamatan. Nah, jadi Tuhan merancangkan karya keselamatan gitu ya, dari awal sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah memberitakan mengenai bagaimana Tuhan akan mengerjakan karya keselamatan dalam sejarah manusia. Dan rancangan ini didesain oleh Tuhan seperti sebuah, kita menyebutnya itu seperti sebuah kurva yang terbalik, begitu ya. Nah, jadi sejarah manusia bersifat terus menurun. Gitu ya. Menurun di sini berarti manusia dalam keberdosaannya dia akan terus jatuh di dalam dosa, berontak. Nah, itu sejarah manusia. Nah, jadi puncak daripada pemberontakan sejarah manusia ada ketika zaman Nuh. Nah, ketika zaman Nuh, di situ Tuhan memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Tapi Tuhan memilih Nuh, seolah-olah Nuh itu digambarkan seperti Adam yang baru. Nah, tapi kemudian manusia tetap jatuh dalam dosa, maka Tuhan memilih Abraham. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan. Dan desain keselamatan dari sejarah keselamatan adalah keselamatan itu akan dibuka. Nah, Tuhan sudah membuat sebuah keputusan, ketetapan yang bersifat ilahi sejak kekekalan bahwa keselamatan ini akan ditujukan untuk segala bangsa. Hanya caranya bagaimana? Caranya adalah Tuhan akan membukakan keselamatan bagi segala bangsa ketika umat Tuhan Israel memberontak kepada Tuhan, dan di puncak pemberontakan itulah maka keran keselamatan itu, kalau kita menggunakan istilah keran, itu dibuka untuk bangsa-bangsa lain. Nah, kapan itu puncak daripada pemberontakan orang-orang Israel itu terjadi menurut Alkitab? Nah, maka jawabannya adalah puncak pemberontakan mereka adalah ketika bukan ketika mereka meminta raja kepada Tuhan, ketika orang-orang Israel ingin raja, kemudian Tuhan memberikan Raja Saul, bukan itu. Tapi justru ketika mereka melawan Tuhan dan dibuang Tuhan ke Babel, gitu ya. Dan pembuangan Babel itu bukan akhir daripada pemberontakan, tapi itu adalah awal daripada puncak kejatuhan umat Tuhan. Nah, maka kalau tadi saya mengatakan kurva begitu, nah jadi kurva itu mencapai puncak paling bawahnya, gitu ya. Puncak kejatuhannya itu kapan? Ketika orang Israel
betul-betul menolak Tuhan setelah pasca pembuangan. Nah, maka setelah itulah kemudian Tuhan datang membukakan keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk orang bukan Israel. Mungkin Pak Joni masih ingat ada orang bukan Yahudi yang justru datang mencari Tuhan ketika Yesus lahir. Di dalam Matius pasal yang kedua dikatakan ada orang-orang dari timur. Nah, mungkin Bapak ingat yang dimaksudkan, Alkitab menyebutnya sebagai orang-orang dari Majus. Nah, itu adalah bukti bahwa keselamatan itu harus akan dibuka ketika orang Israel mencapai puncak pemberontakannya. Nah, itulah alasannya kenapa Yesus justru datang di era pasca pembuangan setelah orang Israel dibuang ke Babel, karena itulah puncak pemberontakan umat Tuhan kepada Tuhan. Jadi proses panjangnya itu mau menunjukkan pemberontakan atau ya. ada maksud lain sebenarnya di dalam proses panjangnya itu? Iya, jadi di dalam kitab surat Roma dikatakan bahwa kenapa pintu keselamatan dibukakan bagi bangsa bukan Yahudi, karena bangsa Israel ataupun umat pilihan pada waktu itu mereka sudah diberikan kesempatan sangat panjang untuk bertobat dan mereka tetap memilih untuk menolak Tuhan. Nah, puncaknya itu setelah orang Israel dibuang ke Babel. Gitu. Nah, jadi itu berbicara tentang sejarah kejatuhan. Maka kedatangan Yesus ke dalam dunia itu adalah mengubah sejarah manusia. Dari sejarah kejatuhan menjadi apa? Menjadi sejarah pemerintahan Allah. Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia, karya keselamatan itu sudah dimulai dalam kedatangan Yesus. Jadi kurva itu waktu Israel terus menuju puncak kejatuhannya, Yesus datang, maka sejarah manusia mulai kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan. Nah, begitu penjelasannya. Terima kasih Pak. Jadi Tuhan memang sudah merancangkannya, di mana saat itu manusia yang paling jatuhnya, gitu ya, menyadari bahwa mereka membutuhkan juru selamat itu seorang raja yang akan memulihkan bukan hanya penderitaan secara fisik gitu tapi secara rohani yang lebih betul. Nah, itulah sebabnya maka di dalam sejarah umat Tuhan, masa antara pembuangan sampai kedatangan Tuhan itu disebut sebagai silent period, masa sepi, masa kosong. Tuhan tidak mengirimkan seorang nabi pun. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Seolah-olah bangsa ini sudah sangat memberontak terhadap Tuhan. Tuhan udah nggak mau lagi ngomong. Nah, itu untuk memperlihatkan bahwa mereka sedang berada di puncak kejatuhan mereka. Tapi justru di puncak kejatuhan itulah Tuhan bekerja untuk mengubah sejarah manusia, begitu kembali kepada sejarah keselamatan. Ya, jadi betul yang Ibu katakan tadi. Iya. Oke, mungkin Ibu bisa bacakan juga pertanyaan berikutnya. Ini Pak, pertanyaan yang kedua tuh, kita melihat karya dari Kristus itu di dalam pelayanan dan kerjaannya selama masih ada selama di bumi ini betul. Kalau kita menghitung itu dari masa Yesus dikatakan sebagai dewasa lah. Menurut budaya timur itu kan usia 30 tahun ya. Kemudian Yesus itu kan meninggalnya 33. Jadi masa pelayanan dia itu hanya sekitar 3,5 tahun misalkan di situ. Apakah ini tidak terlalu singkat gitu Pak untuk mengisi pengajaran atau dalam misi Tuhan yang begitu panjang untuk suatu misi penyelamatan? Betul. Memang dalam ukuran manusia 33,5 tahun relatif pendek, begitu ya, sehingga kita kemudian berpikir bahwa apakah
masa itu cukup ataukah sesungguhnya kalau lebih panjang mungkin lebih baik begitu ya. Nah, hanya bagaimana kita harus merespon pensiun 55. Ya, pensiun 55. Betul kata Bapak ya. Kenapa harus 33,5 tahun? Baik. Nah, jadi pertama kita harus memahami bahwa karya Yesus dalam dunia memang signifikan waktu dia hidup. Jadi kehidupan Yesus dalam dunia ini bukan sekedar kehidupan seorang individu, tapi kehidupan yang mewakili manusia untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Nah, jadi selama 33,5 tahun itu Yesus hidup, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mewakili manusia mentaati hukum-hukum Tuhan, sehingga apa yang kita tidak mampu penuhi sudah dipenuhi oleh Kristus. Nah, itu signifikansi daripada kehidupan Yesus. Nah, hanya yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa ternyata Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa karya dia tidak berhenti setelah dia mati dan bangkit. Bahkan ketika dia ke sorga, dia tetap melanjutkan karyanya. Nah, jadi di dalam kekekalan, gitu ya, sekarang dia masih berkarya. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan di dalam Alkitab, dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab kita belajar bahwa manusia di dalam keberdosaan kita nggak bisa berdoa dan doa kita bisa didengar oleh Tuhan karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi bagaimana kemudian Tuhan bisa mendengar doa kita walaupun kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi kita terkadang masih dalam kondisi yang berdosa. Bagaimana doa ini bisa sampai ke telinga Bapa? Maka jawabannya Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Hanya karena kita ada di dalam Kristus, sehingga dalam ketidaksempurnaan kita waktu kita berdoa, nah doa kita tetap didengarkan oleh Allah, oleh Bapa. Pak, yang ingin saya tanyakan terkait dengan Matius 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Apakah perjalanan saat Yesus itu ke dunia ini untuk menyempurnakan, menggenapi dan menyempurnakan, apakah itu juga pada saat keterkaitannya dengan perjanjian lama boleh dikatakan sebagai karya Kristus? Iya, betul. Nah, jadi tadi saya menjelaskan mengenai karya keselamatan, bahwa karya keselamatan itu dirancangkan Tuhan sejak manusia, bahkan di dalam Alkitab bahwa rencana itu sudah ada dalam kekekalan. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kemudian menyatakan secara eksplisit ataupun secara implisit melalui berbagai penggambaran apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, tetapi di antara sekian banyak instrumen yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menolong manusia mengerti rancangan keselamatan Tuhan, maka hukum Taurat adalah salah satu instrumen yang penting. Nah, jadi di dalam Alkitab, khususnya kalau kita membaca Galatia pasal yang ketiga, di sana kita belajar dari apa yang Rasul Paulus ajarkan, bahwa ternyata hukum Taurat diberikan Tuhan dengan dua fungsi. Pertama, hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan memang untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam hukum-hukum Tuhan, dalam hukum Taurat, kita belajar mengenai apa yang Tuhan kehendaki supaya manusia harus lakukan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi hukum Taurat ternyata fungsinya bukan hanya itu. Hukum Taurat ternyata berfungsi juga untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak mampu untuk mentaati hukum Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. Maka dalam konteks ini, hukum Taurat memiliki fungsi menyadarkan manusia akan keberdosaannya dan menyadarkan manusia bahwa dia butuh juru selamat. Nah, maka dalam konteks inilah kita harus memahami perkataan Tuhan Yesus waktu dia berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, karena hukum Taurat dibutuhkan oleh manusia menjadi panduan untuk dia tahu bagaimana hidup, tapi untuk menggenapinya. Nah, menggenapi dalam pengertian apa? Dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama, menggenapi dari apa yang hukum Taurat tidak mampu lakukan. Apa itu? Menyelamatkan kita. Nah, jadi hukum Taurat memang tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk
menjadi penyelamat kita, karena fungsinya adalah untuk menolong kita menyadari keberdosaan. Nah, maka Yesus datang untuk menggenapi apa yang hukum Taurat tidak mampu lakukan. Nah, tapi juga di sisi yang lain, Yesus datang menggenapi apa yang manusia tidak mampu lakukan. Apa itu? Memenuhi semua tuntutan hukum Tuhan secara sempurna. Dan tujuan daripada ataupun karya Yesus selama dia ada dalam dunia ini, bukan hanya selama 3,5 tahun waktu dia melayani setelah dibaptis, mulai dia lahir sampai kematiannya, nah itu adalah karya dia di dalam memenuhi semua tuntutan hukum Tuhan. Sehingga semua orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada dia, nah kita dipandang oleh Tuhan mampu memenuhi hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah mewakili kita memenuhi tuntutan hukum itu. Nah, itu maksud daripada perkataan dalam Injil Matius bahwa Yesus datang untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan, untuk menggenapi dan bukan meniadakannya. Ya. Wah, menarik sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa Kristus tidak hanya berkarya 3,5 tahun atau 30-an lebih tahun ketika di dunia saja. Menyambung mengenai karya Kristus yang tadi, Pak, ada yang bertanya, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Ya, nah ini adalah pertanyaan yang menarik sekaligus juga menjadi perdebatan. Oleh karena di dalam surat 1 Petrus di sana dijelaskan, di sana terdapat 2 ayat yang menjelaskan bahwa ternyata waktu Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati. Nah, di dalam Alkitab digunakan istilah bahwa dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati, gitu ya. Nah, itu sehingga beberapa orang berpikir bahwa orang-orang mati bisa diinjili. Nah, mungkin Ibu Lina pernah juga mendengar hal ini ya. 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Iya, betul. Nah, jadi itu menjadi ayat yang menjadi perdebatan dan juga membingungkan dari orang-orang Kristen. Nah, itulah sebabnya tadi saya berkata bahwa ayat ini adalah bagian teks yang penting sekali untuk kita pikirkan. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mati, nah Yesus itu mati hari Jumat, sebelum Sabat, hari Jumat. Nah, lalu waktu dia bangkit itu adalah hari Minggu dini hari. Nah, jadi walaupun kita menyebutnya 3 hari, tidak berarti bahwa itu 23 kali 24 jam, bukan begitu ya. Nah, jadi kita harus memahami penggunaan hari-hari di dalam tulisan Alkitab. Menarik sekali. Jadi waktu Yesus dia meninggal di hari Jumat, begitu ya, hari Jumat, berarti dia meninggal di hari ke-6. Karena kalau kita menghitung hari penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, nah hari ke-7 itu disebut sebagai hari Sabat, begitu ya. Nah, hari ke-6 itu hari Jumat. Jadi Yesus meninggal di hari Jumat. Nah, jadi kematian Yesus adalah di akhir hari ke-6, dan kemudian dia di hari ke-7 dia mati, dan di hari pertama, hari Minggu, dia bangkit. Nah, jadi di dalam tradisi iman Kristen, hari pertama itu memiliki nilai yang signifikan. Nah, bagaimana signifikansinya? Nah, saya ingin sedikit jelaskan. Nah, jadi di dalam di dalam tradisi orang-orang Yahudi, angka-angka itu memiliki simbol-simbol penting. Misalnya angka 666. Nah, itu menunjukkan mengenai antikristus ataupun kuasa kejahatan. Nah, jadi waktu Yesus digambarkan seolah mati di hari yang ke-6, dia berada di bawah di puncak pergumulan, di situ kuasa kegelapan menekan dia, begitu ya. Nah, waktu Yesus mati di hari yang ke-6 dan kemudian masuk di hari yang ke-7. Nah, hari yang ke-7 bagi orang Yahudi itu juga signifikan, karena hari yang ke-7, Sabat itu adalah hari di mana Tuhan hadir di dalam jadi kalau penciptaan itu 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Hari yang ke-7 dikatakan Tuhan istirahat, bukan berarti Tuhan tidur, tapi Tuhan dia hadir tinggal bersama dengan ciptaan, dengan Adam, dengan Hawa. Nah, maka
hari ketujuh dalam kematian itu, hari Sabat itu sesungguhnya itu adalah hari di mana digambarkan Tuhan itu seolah-olah intervensi di dalam kematian. Maka hari ketujuh itu ketika Yesus mati, apa yang terjadi di dalam kematian dia, maka dalam kematian dia itu adalah kemenangan. Nah, jadi hari ketujuh waktu Yesus mati, gitu ya, kan tadi pertanyaan tadi ketika Yesus mati apa yang dia lakukan? Nah, maka yang dia lakukan adalah menunjukkan kemenangannya, menyatakan kemenangannya. Di mana menyatakan kemenangannya? Nah, maka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan bahwa dia turun ke dunia orang mati, kematian, gitu ya, dia mati, gitu ya. Maka di dalam kematiannya, apa yang terjadi dalam kematiannya, Yesus menyatakan kemenangannya. Jadi waktu Yesus mati di hari Jumat menanggung penghukuman Allah, maka ketika di hari kematian itu Yesus mematikan dosa. Lalu kenapa Yesus bangkit di hari yang pertama? Nah, maka itu gambarannya ketika Yesus mati di hari yang ke-6, kemudian di hari yang ke-7, di hari kematian itu menyatakan kemenangan, maka ketika hari yang baru, hari pertama. Nah, ini menjadi semacam titik tolak daripada sejarah baru umat manusia, new creation. Nah, jadi hari Minggu bagi umat Tuhan, gitu ya. Kalau tadi saya menggambarkan dari hari Jumat, Minggu dan hari Jumat, Sabtu dan Minggu, maka kebangkitan Yesus di hari Minggu, hari pertama itu adalah hari yang paling bersejarah dalam hidup dalam umat manusia. Kenapa? Karena di hari itu kehidupan baru dimulai. Itu bahwa era kematian sudah selesai dan kehidupan baru sudah dimulai oleh kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Nah, maka kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang Yesus lakukan di kematiannya, di hari ketika dia mati? Maka jawabannya, di hari kematiannya Yesus menyatakan kemenangannya. Gitu. Nah, jadi tadi kita menyebutnya selama 3 hari dia mati, apa yang dia lakukan bukan berperang melawan setan, bukan. Karena peperangan terhadap kegelapan sudah berakhir di hari yang ke-6. Ketika Yesus mati, kematian Yesus mematikan kuasa dosa. Maka hari kematiannya adalah hari kemenangan. Dan hari kebangkitannya adalah hari Minggu, itu adalah hari di mana sejarah manusia berubah. Era new creation dimulai. Nah, itu adalah cara pandang dari orang-orang Yahudi di dalam memandang hari seperti itu. Nah, jadi ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Petrus tadi bahwa ketika dia mati, nah ini ada sedikit persoalan terjemahan karena di dalam Lembaga Alkitab Indonesia dituliskan dia memberitakan Injil. Nah, padahal istilah memberitakan Injil hanyalah salah satu terjemahan dari istilah yang lain. Istilah yang lain adalah memproklamasikan ataupun menyatakan siapa yang menang, begitu ya. Nah, jadi kalau Pak Joni pernah nonton tinju? Pernah. Iya. Waktu nonton tinju, 2 orang bertinju kan. Nah, waktu terakhir wasit akan mengangkat salah satu tangan dari petinju untuk menyatakan bahwa dia adalah yang menang, dan yang tidak diangkat adalah dia yang kalah. Nah, jadi dikatakan bahwa gambaran itu digunakan di dalam 1 Petrus seolah-olah di dalam kematiannya waktu Yesus turun ke dunia orang mati, di situ seolah-olah Allah menunjukkan bahwa inilah pemenangnya. Pemenangnya adalah Yesus. Dia sudah mengalahkan dosa. Nah, menunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang karena orang-orang mati itu kan tidak lenyap, dia tetap ada. Mereka yang menolak Tuhan itu tetap ada. Gitu. Dan Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa kejahatan telah dikalahkan oleh Tuhan dan adalah kesalahan ketika orang-orang menolak Tuhan dan menolak Kristus. Begitu, menolak janji tentang Kristus. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mati. Jadi dia sekali lagi bukan berperang melawan kejahatan, melawan dosa, itu sudah dia lakukan, tapi justru memproklamasikan kemenangannya. Nah, gitu Pak.
Jelas Ya. sekali. Gimana sih? Terima kasih Ya. Pak. Ya. Jadi kita semakin dikuatkan kembali ya bahwa kebangkitan Yesus itu mempunyai karya begitu besar karena kemenangan terjadi dengan sempurna. Iya, betul. Oke. Demikian jemaat Tuhan untuk Kompas Iman kali ini. Dan bila mana di antara saudara-saudara ada yang mempunyai pertanyaan, silakan menulis di kolom komen. Dan saksikan terus Kompas Iman yang tayang setiap hari Selasa jam 8 pagi. Tuhan memberkati.